Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-akhila'u salatatun. Kalau di sini ada judul. Kalau enggak tahu kalau di kitabnya Gus Arif judulnya apa? Ada judulnya enggak? Sabtul maksiat. Oh, pokok maksiat. Ini al-akhila'u salatatun. Kekasih, macam-macam kekasih itu ada 3. Apa namanya ya, kekasih itu ada 3 macam jenisnya. Wa'lam anna laka salasata akhilai. Ketahuilah bahwa bagimu, bagi kita ya, itu ada 3 macam kekasih. 3 macam kekasih. Kekasih itu apa? Ya, yang tidak terpisahkan gitu ya. Kalau pengennya apa? Ngumpul gitu ya. Kalau sejam nggak ketemu rasanya gimana gitu. Nah, jadi itu udah kekasihnya. Nah, 3 macam itu apa? Ahaduha, salah satu dari 3 itu adalah al-malu, harta. Harta. Ya, harta ya, motor lah, mobil lah, ya duit lah, ya, emas, harta, ya, harta. Nah, kekasih yang model ini ya, kekasih yang model ini tafkidu indal mauti ya. Dia akan berpisah kepada kita. Dia akan meninggalkan kita ketika mati. Nah, kita mati, rumah ditinggal, semuanya ditinggal. Nah, itu kekasih yang model yang pertama. Jadi dalam bentuk apa? Harta. Motor tinggal. Nah, Pak Sule motor HP kaya apa ya tetap ditinggal. Nah, walaupun itu kesayangan Pak, motor uniknya Pak Sule itu. Nah, kan unik tuh. Kayaknya di Marabungu cuma Pak Sulaiman lah yang punya. Kalau dilelang jangan-jangan 1 miliar itu ya. Karena Pak Sulaiman artis ya. Beda. Itu tetap ditinggal Pak. Ya, ditinggal, enggak dibawa enggak ya. Itu yang pertama. Yang kedua wasaniyu al-iyalu, keluarga ya, keluarga ya, anak, bojo itu keluarga, paman, adik, kakak, keluarga. Yatrukunaka indal qabri. Keluarga ini, model kekasih yang keluarga ini, mereka akan berpisah dengan kita, meninggalkan kita di saat di kuburan. Sudah mati sampai kubur, tinggal pergi. Tak nungguin dah, apalagi mau dikubur bareng dah ada. Ada yang dikubur bareng? Ada. Awak cinta betul ini? Nah, tetap saja. Yat rukuna indal kubur. Nah, dikubur selesai tinggal pergi. Bang, awak cinta mati bang. Ayo tak jadi kau nak. Habis mati sampai kubur, dikubur lah. Itu harta yang nomor 2. Ya. Wasan itu amaluka. Nah, yang ketiga ini adalah amalmu. Amal. Ya, la yufarikuka abadan. Nah, amal ini la yufarikuka, tidak akan pernah meninggalkanmu selama-lamanya. Ini amal. Jadi kekasih yang pertama tadi apa? Harta benda. Ya, harta benda ini berpisah di saat mati kita. Yang kedua apa?
keluarga. Keluarga ini meninggalkan kita, mereka ketika sampai batas di kuburan. Nah, yang ketiga adalah amal. Nah, amal ini setia. Ya, setia. Ya, setia selama-lamanya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Fashab man yadkhulu ma'aka qabruka wa ta'nisu bihi. Maka ya, bertemanlah kamu pada orang yang mau masuk bersamamu di kuburanmu dan mau asik-asikan bersamamu di kuburan. Wah, itu siapa? Ya amal itu. Amal itu yo mau nemenin, kan? Mau apa? Nemenin di kuburan, nggak meninggalkan kamu sendirian, dan dia mau, apa? Mau berasik-asikan, ya? Mau bersenang-senang. Itu di alam kubur. Apa tadi yang namanya amal? Nah, fal akilu man aqala anillahi ta'ala awamirahu wa nawahiyahu. Nah, maka bagi orang yang berakal, bagi orang yang ngerti itu, maka ya pasti tentu orang yang mengerti ini akan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya orang yang berakal lah yang pasti akan memilih jenis kekasih yang nomor 3, yaitu amal. Karena kekasih inilah yang tidak pernah meninggalkan kita. Selama-lamanya abadan yufarrikuka. Selama-lamanya tidak akan meninggalkan kita. Nah, jadi ahraja al-qadiyu Abdul Jabbar al-Khawlaniyu bisanadihi fi tarikh Dariyat wa dzakarahu al-Imam As-Suyuti fi Syarh As-Sudur wa azahu ibn Abi Dunya fil Quhur an Atha ibn Yasar. Idza wudi'a al-mayyitu fi lahdihi, ketika mayit itu diletakkan di liang lahat, ya, pernah ya kita melihat orang mati lalu dimasukkan ke liang lahat, pernah ya? Atau teman-teman kalau pas takziah nganter orang meninggal, apa menjauh dari liang lahat? Apa takut ngimaknya? Nah, sekali-kali ya kalau nanti ngiring jenazah jangan dari kejauhan. Tengok itu elok-elok. Bagaimana jenazah itu dimasukkan ke liang lahat. Tengok betul-betul ya. Nah, ketika mayit itu diletakkan di liang lahat, fa awwalu syai'in ya'tihi amalu. Awal pertama-tama yang mendatangi mayit itu adalah amalnya. Ya? Amalnya. Kemudian fayadribu fahidahu ashimal. Kemudian amal ini duduk di sebelah shimal itu kiri ya. Kirinya pipi. Kalau ini kan ini utara nih. Kepalanya kan nempel ke sini kan. Nah, berarti yang sebelah kiri itu di pipi yang sebelah kiri di bawah apa di atas? Di atas. Di atas ya. Nah, di atas ya. Nah, di atas itulah amal ada di situ. Sebelah kanannya siapa? Malaikat bukan lagi yang mau nanyain. Kamu siapa agamanya? Apa agama itu? Itu di sebelah kanan. Nah, tanya itu. Nah, amal itu duduk di situ. Kemudian amal itu berkata, "Fayaqulu ana amaluka." Aku ini amalmu. Ya, aku ini amalmu. Kemudian mayit itu berkata, "Ena ahli wa walidi." Mana anakku? Anakku mana? Ya, keluargaku mana? Wa ashirati, ya sanak sedulurku mana? Kakakku, adikku mana? Wa ma hawalanya Allah Ta'ala. Bubar kabeh ya. Semuanya sudah pergi. Fayaqulu tarakta ahluka wa waladuka wa ashiratuka wa ma hawalakallahu wa ra'aduka. Semuanya sudah meninggalkanmu. Semuanya sudah pergi meninggalkanmu. Falam yadkhul maka ghairi. Tidak ada satupun mereka yang mau masuk bareng-bareng ke kuburan kecuali aku. Kata amal.
kecuali aku. Nggak ada satupun dari anakmu, istrimu, suamimu, pasangan, nggak ada mau masuk kecuali aku, kata Amalia. Ya letani, waduh, pas celaka saya, celaka nih. Kalau model kayak gini lah, ya letani, lah piye, lengen lagi ya, gimana? Nah, maka apa? Ayo, kita ya satu-satunya apa yang kita kerjakan menjadi amal soleh ya dengan ilmu. Apa? Dengan ilmu. Kalau nggak pakai ilmu ya nggak bisa jadi nilai amal. Ya, jalan kita, ya, kerjaan kita, semuanya itu bisa menjadi amal soleh kalau kita mengerti ilmu. Ya, satu-satunya dengan belajar. Ya. Jadi teman-teman sekalian, santri ref sekalian yang dirahmati Allah, la takun ju'alian faroshiyan, maka janganlah kamu, wah ini sudah ganti verbnya, la takun ju'alian faroshiyan, janganlah kamu menjadi kumbang, ya, yang sifatnya seperti kumbang. Laron itu apa ya? Ini lampu. Biasanya kan ada kayak semut itu terbang. Laron ya. Kalau di sini apa? Laron. Kalau di Jawa juga laron. Bahkan ada di salah satu daerah itu kalau bulunya sudah rontok dikumpulin jadi peyek. Digoreng. Ada Pak ya? Daerah mana Pak? Itu tangganya Pak Sule. Jawa. Katanya kaya protein. Ya itu laron ya. Nah, laron. Nah, kalau ju'alian ini seperti kumbang yang dia itu hidupnya di kotoran. Nah, janganlah kalian menjadi hewan yang punya perangai seperti itu. Janganlah kamu punya perangai yang seperti hewan begituan. Ya. Ditegaskan lagi, mithalu kakal ju'ali ya'ishu birrosi wal adiroti. Jadi ju'ali tadi, hewan tadi itu hewan yang bagaimana? Hewan yang hidup ya di kotoran. Di kotoran, telepon sapi, telepon ayam, kalau ayam bukan telepon ya. Belek ya, kalau orang nggak tahu kalau di Bungo ini apa namanya? Ayam itu nelek gitu. Kalau bahasanya apa? Ciri, ciri ayam. Ayam. Kalau orang dengar ciri ayam. Ciri, ciri ayam ya. Itu Masya Allah ya. Itu. Nah, jadi jangan kita punya perangai seperti ini. Maksudnya bagaimana? Wa idza qurriba ilaihi alwaradu mata min raihatihi. Hewan yang kayak tadi itu kalau didekatkan di bunga mawar yang harum mendadak mati karena harumnya. Ini biasa hidup di kotoran itu ya. Diambil. Nah, ini belum mencoba-coba, nanti teman-teman ambil coba ya. Diambil, dipindah, ditaruh di tempat yang harum. Ya. Bunga mawar kan harum ya. Nah, taruh di bunga mawar. Mati enggak kira-kira? Nah, ini beliau pasti ya mengatakan gitu ya, mata min raihati, dia mati sebab bau harumnya bunga mawar. Nah, wa minan nasi man huwa ju'aliyul himmah. Nah, ya sebagian manusia ya, orang-orang ya itu memiliki perangai seperti itu, memiliki karakter hewan ju'ali tadi. Semangatnya punya seperti itu. Ketika berbuat maksiat semangatnya luar biasa. Ketika berbuat negatif, semangatnya luar biasa. Gampangannya, yuk nonton yuk, nonton ogan kok, wah semangatnya luar biasa. Yuk ngaji, wah itu pegel awak pantat panas kan. Banyak. Nah itu kalau begitu berarti ju'ali, model kumbang yang hidupnya di kayu. Giliran ngaji, wah nonton film, ayo rame, semangat banget. Tapi di giliran kon ngaji, giliran kon amal soleh ya, tidak harus ngaji, amal soleh atau mau bekerja nyari nafkah. Besok bela gawe, badan penak ya. Padahal beras sudah tinggal 1 kilo, atau apa kan ya. Nah, untuk kebaikan itu kok nggak mau.
Itu ibaratnya tadi hewan Ju'ali tadi yang hidupnya di mati karena bawa ruh. Ya. Banyak kan manusia itu punya karakter begitu. Ya, ini tamparan keras buat kita ini ya. Nah, farosyul akli, akalnya seperti laron. Semangat dia. Kan semangat dia. Buru cet mau ke lampu. Ya, fa innal farosha la yazalu yarmi nafsahu fin nari hatta tukhriqahu. Nah, laron tadi, laron yang kedua ini laron. Laron itu dia tidak ada berhenti, dia terus-menerus melemparkan dirinya ke api. Ya, sampai kapan? Hatta tukhriqahu, sampai laron itu terbakar. Kalau dia belum terbakar, dia terus akan ngejar lampu itu kan, terus coba. Terus akan seperti itu. Nah, laron ini itu dibakar tadi, Pak. Kalau hal-hal yang negatif, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang sifatnya syahwat, sifatnya nafsu, semangatnya luar biasa. Tetapi di giliran, ayo ngaji, ayo berbuat baik, ayo gotong royong, ya sih yang kebaikan-kebaikan. Ini tamparan betul ya, tamparan keras betul. Nah, fakadzalika anta tarmi nafsaka fi naril ma'siyah amdan. Nah, seperti itu juga ya, kamu melemparkan nafsumu ke dalam api syahwat, ke dalam syahwat. Kalau kita mengikuti syahwat kita untuk melakukan maksiat tadi, itu sama dengan laron tadi, sama dengan ju'aliyun tadi, hewan yang hidupnya begitu. Ya. Kalau aradta as-sayr ila Allah Ta'ala, apabila kamu ingin ya, menghendaki perjalanan menuju Allah, artinya menuju Allah itu berubah. Lasyaddatta al-mizam, maka ikat kencang-kencang cabukmu. Maksudnya apa? Ya kamu harus ngaji, pantang mundur pokoknya ngaji. Berbuat terus, kaya apa kesulit, mantap. Kaya apa rasanya awak itu, paksakan diri. Kalau peribahasa apa? Cantik kali wanda, apa namanya? Kan? Bahasa belajar itu banyak berubah ya. Peribahasa ya. Apa? Cantik kali wondo. Nah, cantik kali wondo. Ikat kencang-kencang. Ayo semangat. Itu harusnya begitu. Ada ya, mau nonton yang sifatnya nafsu ya. Hujan pantang pada hajar, yang penting kita tempat yang kita suka, bikin kita happy. Jadi ngaji harus tenang. Jangan sampai sebenarnya mengalami. Wa aina al-himmat. Kalau kamu seperti itu, apa? Di mana semangatmu? Mana semangatmu? Bukan. Innama ta'kulu lita'isa wa la ta'isu lita'kulu. Kita sudah judul belum? Sudah ada judul baru belum? Sama ya. Itu sudah titik sebenarnya. Kalau kita kan titiknya kan belum jelas. Innama ta'kulu lita'isa wa la ta'isu lita'kulu. Kalau makan untuk hidup, kita makan supaya hidup, atau hidup untuk makan. Ya. Fa'in fa'alta dzalika, kalau kamu melakukan seperti itu, makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Ya. Wanitaluka ala misawi kafirun. Kalau kayak gitu hidup kita cuma mikir mangan, gawe terus cacing saja banyak bisa seperti itu. Cacing itu bisa seperti itu. Kalau kita hidupnya hanya untuk cari makan, kalau hidupnya kita hanya untuk mencari harta, cacing saja
Bahkan nggak kayak kita nggak perlu payah-payah ya. Yang malam itu kan nggak perlu ya. Wanita kasih jawab, kasih terus juga ada kendaraan. Ya. Jawab itu kendaraan tenang ya, kuda ya apa gitu. Itu juga banyak, ya kan? Makan, kerja, banyak kan? Apa contohnya Pak? Kerbau, juga. Makan, kerja, kuda, makan, kerja, sapi, juga begitu kan? Makan, hidup, bisa, itu banyak. Kalau kita manusia, kok begitu makan, hidup untuk makan hidup. Hewan-hewan itu banyak. Bukan mau ngomong gini sebenarnya, tapi nggak pantas. Kalau nggak pojok karo, nggak beda sama hewan. Hidup itu nggak ada ngajinya. Kehidupan kita tidak buat ngaji, nggak ada ngajinya. Itu apa bedanya itu? Kita sama hewan itu sama kubur. Ini kuburannya Pak. Nah, ketahuilah bahwa Pak Inna asbaqal khairi madhumiro. Kuda yang menjadi kuda pembalap, kuda yang untuk apa? Balapan, dia bisa lari hebat. Itu karena perutnya itu diistirahatkan makan. Perutnya itu diistirahatkan untuk makan. Bukan banyak makan biar nanti kuda itu lari kencang. Ternyata kalau kudanya pengen jadi hebat, larinya hebat, itu diistirahatkan makan. Kalau kita kan kalau mau kudanya hebat, makanya banyak. Makanya tidak pernah jadi pemenang kan? Semuanya makan. Kalau kuda ternyata begitu. Nah, coba lihat ya, atau mungkin browsing kuda yang pembalap itu namanya kuda apa? Kuda balap. Ya. Kalau mau balapan ternyata justru apa? Diistirahatkan makan. Nah, berarti kita kalau mau jadi orang hebat, ya prihatin lah ada puasanya. Ya, ada apa? Puasanya, coba makan. Takulu hadhihi lailata uqallilu akala. Uqallilu akla. Nah, kamu ngomong begini. Ini malam ini saya akan mensedikitkan makan. Ya takulu musabbahu hadhihi lailata uqallilu uqallilu yaqti akal sapa itu ya al-akla imanan. Malam ini saya akan mengecilkan perut saya, atau mensedikitkan makan saya. Saya tidak akan makan gitu. Nah, atau hari ini seharian saya tidak makan, puasa lagi. Nah, faidah hadarat ta'am, ketika ada makanan dihadirkan di depan kita, kira-kira apa yang terjadi? Seharian nggak makan, tiba-tiba Pak Nando bawa nasi pecel lele, pecel ayam gitu, taruh di depannya, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Langsung hop, ya, wah itu banget ya, gitu, ya. Nah, faka'annahu habibun mukharibun, kekasih yang telah dipisahkan, itu kalau ketemu gimana? Hah? Aduh nongkrong, lama nggak ketemu. Wa man lam yurid lahu salahahu ta'ibatuhu al-uqul. Maka orang yang tidak dikehendaki Allah untuk melakukan kebaikan, ya, akibat ini al-uqul, maka dia akan merasakan kepayahan, merasakan kesulitan sekalipun sekadar bicara, sekalipun berbicara yang baik, sulit sekali. Apabila seseorang itu tidak dikehendaki oleh Allah untuk berbuat baik, maka kita harus minta sama Allah, ya Allah, ya,
jadikanlah aku atau karuniakanlah aku rizki semangat beribadah. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang selalu senang menuntut ilmu. Doa seperti itu. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang semangat selalu dalam melakukan kebaikan. Karena kalau dibilang mendarik, kalau Allah tidak menghendaki orang itu baik, tetap ada sekedar ngomong tidak bisa. Maka alhamdulillah kita bersyukur, ditakdir sama Allah itu belum ngaji ini bersyukur sekali. Ini kenikmatan yang luar biasa. Allah berarti apa? Menghendaki kita kan? Kalau Allah nggak menghendaki kita untuk berbuat baik, orang nggak bisa. Jadi, rasa-rasanya berat mau melangkahkan kaki. Mau ngaji itu berat. Allah Ta'ala wa man yuridillahu fitnatahu falan yamlika lahu min Allahi syai'a. Al-Ma'idah 41. Barang siapa yang dikehendaki Allah, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk kesesatan, maka malah maka dia tidak akan pernah sedikit pun bisa menolak. Dia tidak bisa menolak. Minallahi syai'an, sedikit pun. Apapun dia tidak bisa tolak. Kalau Allah kehendaki dia itu menjadi orang yang sesat. Ini ayat ini itu tentang banyak orang yang pura-pura beriman. Ya, orang-orang pura-pura beriman. Kemudian Rasulullah juga ingin sekali keluarganya itu beriman, umat-umatnya itu beriman semua. Jadi Rasulullah itu pengen gitu. Nah, terus sama turun ayatnya itu tadi, aku kata Allah tidak menghendaki dia itu baik. Nah, kalau aku menghendaki dia itu sesat, tetap saja dia tidak bisa menolak. Sedikitpun dia tetap dalam kesesatan. Maka kita harus berdoa sama Allah. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam taat-Mu, dalam agama-Mu. Ada juga muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau ada kalimat yang lain, ya muqallibal qulub, tsabbit fi ta'atik. Fi ta'atik atau ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Hati kita kan coba narik nafas sekarang. Allah, mungkin ingat pas narik kali kedua. Di bulan di mana ya? Ya, berubah-ubah kan? Narik nafas ini ingat Gusti Allah, mungkin ingat dosa. Narik lagi, ala opo. Kan begitu, betul ya? Maka apa? Kita yang sudah dikarunia hidayah oleh Allah, sudah diberi petunjuk oleh Allah, mau ngaji begini, pertahankan. Kalau guru-guru kita, guru-guru saya, Abah Masrur bilang, jadi santri sampai mati, jangan ada niat, was aku nggak mau lagi lah ngaji, jangan. Walaupun mungkin ini ngaji, besok nggak ngaji, tak di hati harus tetap apa? Aku santri rubat, gitu. Saya santri ref, gitu. Saya santri rubat ngaji boleh. Oh, aku besok aduh, sedang jalan nih karena kerjaan berapa kok. Tapi udah nanti malu aku orang minggu orang teko. Itu putus. Jangan. Karena ini adalah karunia nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau kita tidak dikehendaki Allah baik, tidak bisa mendapatkan apapun. Ya, atau kalau Allah menghendaki kita itu sesat, maka tidak bisa menolak sedikit pun, tetap dalam kesesatan. Naudzubillah ini. Contohnya banyak kan? Ketika siapa? Yang anaknya naik gunung nggak mau turun, Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dalam kalau bisa ya Allah, aku dia anak yang Allah jawab ini. Dan jadi bagian saya kata udah. Nah, karena tidak mendapatkan
misalnya itu anaknya Nabi. Oh, kalau Gusti Allah nggak mau ya tetap aja. Yang Nabi yang minta tetap aja nggak. Maka kita yang sudah dikaruniai Allah rezeki dalam bentuk apa? Mau ngaji, mau belajar seperti ini, mau taklim seperti ini, pegang erat-erat, pegang kuat-kuat, niatkan, terus perbarui niatnya. Saya santri selama-lamanya sampai mati. Nah, maka prinsip santri lebat itu saya sering ngomong ke santri-santri apa? Belajar, mengajar, belajar. Ya saya itu belajar bareng-bareng ini. Belajar, mengajar, belajar. Jadi nggak ada apa? Nggak ada garis finishnya. Belajar terus. Belajar, mengajar, belajar. Niatkan itu. Jadikan santri. Ya, torikoh yang paling jos itu ya belajar. Ya, torikoh yang paling jos dan jos belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Ya, jangan berhenti belajar. La tuhinu nafsaka. Nah, ini baru dari itu. Sudah lagi ini. Oh, belum. Ini sudah ada di sini. La tuhinu nafsaka. Ya, sudah kita sudahi malam ini di la tuhinu nafsaka. Jangan kau hinakan jiwamu. Jangan rendahkan harga dirimu. Jangan rendahkan nafsumu. Ya, jangan rendahkan jiwamu. Ya, wa'alam, mudah-mudahan bisa terus istiqomah, ya, bisa terus ngaji bareng, sekolah bareng, dan mudah-mudahan barokahnya ngaji, barokahnya belajar, semua urusan kebaikan, urusan keluarga, materi, ya, dimudahkan oleh Allah. Ya, karena banyak sekali hadis-hadis sahih tentang keistimewaan belajar. Ya, rezekinya mudah, kemudian jalan surganya juga dimudahkan oleh Allah. Mantap, ya. Mudah-mudahan kita semua, anak keturunan kita, selalu diberikan taufiknya, diberikan inayahnya, diberikan hidayahnya, selamat dunianya, selamat akhiratnya, sukses dunianya, sukses akhiratnya. Al-Fatihah.